Inilah yang terjadi setelah sihir hitam kematian Guisam diaktifkan. Apakah Lloyd di sini bisa menahannya? Langsung saja kita opening. Ah, 違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Setelah Guisam mengaktifkan kujelapan kematian miliknya, dan mulai mengarahkannya kepada Lloyd, namun nyatanya, Guisam terkejut karena hanya tangannya saja yang bergerak, dan sihir Spire kematian miliknya malah gak ada. Di tengah kebingungan Guisam mencari kemana sihirnya menghilang, Sang Maharaja Mekanik ngetrol Lloyd, malah mengatakan, bahwa dia telah memindahkannya ke tempat yang jauh. Tentu saja Guisam menolak percaya, bahwa Lloyd telah menghilangkan sihirnya dengan sihir yang serupa, menganggap bahwa Lloyd tak akan mampu memakai sihir Black Death seperti miliknya. Namun faktanya, sihir milik Lloyd adalah type spatial magic, dan bernama Void. Beberapa waktu lalu, Lloyd sempat mengendap-endap di istana untuk mencari sihir jenis ini. Bahkan Lloyd yang sempat penasaran, apa jadinya jika sihir ini saling bersentuhan, membariskan kedua sihir miliknya, sambil menunggu keduanya bertabrakan, dan yang itulah yang terjadi, sihirnya sama-sama menghilang dalam ketiadaan. Guisam tak habis pikir dibuat oleh Lloyd, bahkan dirinya sendiri harus menggunakan mana di sekelilingnya, agar bisa menciptakan sihir Black Death miliknya. Dan seperti yang sudah diceritakan oleh Lloyd, mengenai Void yang menghilang karena bertabrakan, seperti itulah perasaan Lloyd saat ini, ingin Guisam juga cepat ikut menghilang. Tentu saja Guisam tak terima dengan ejekan Lloyd, Guisam terus ngedumel sambil bersiap menyerang Lloyd, namun akhirnya, Lloyd malah bersin. Tak terima karena Lloyd bersin saat ia serius, Guisam mendekati Lloyd, dan ingin mengambil alih tubuhnya, namun nyatanya, ketika ia menyentuh Lloyd, sama seperti Grimoire yang terpaku, ia melihat kepadatan sihir besar dalam tubuh Lloyd. Dan di sisi Lloyd, menatap tajam ke arah Guisam, mengatakan bahwa ia penasaran, apakah Guisam akan menghilang jika terkena sihir Void miliknya. Sedangkan di sisi lain, erupsi bekas sihir Lloyd juga membutakan para monster di bawah, dan di tengah erupsi yang terjadi, Silpa serta Riru mengoyak para monster yang sedang buta map. Namun ada kejanggalan bagi Silpa, karena melihat geralan monster terlalu lamban, apalagi ia mencium aroma wangi, rupanya ini adalah jurus racun milik Ren. Dan sekali lagi, Albert mengingatkan mereka bahwa masih tak boleh lengah, sambil menunggu mataharinya terbit, namun yang jadi pertanyaan para Assassin Guild, saat mendengar matahari terbit, harusnya mataharinya sudah mulai terbit. Ini aneh, ujar Galilea, sembari mengucap mereka juga menoleh ke atas, melihat kegelapan malam yang terjadi, mencoba menegaskan sekali lagi, kalau sekarang memang masih malam, ya tentu enggak bego. Kembali ke sisi Lloyd, Guisam yang hampir terseret oleh sihir Void milik Lloyd, mencoba meninggalkan tubuh Jahit, namun rigor mortis menahan tubuhnya keluar. Dengan alasan bahwa dia sudah sadar, mengaku bahwa dirinya adalah Jahit, mencoba membujuk Lloyd agar mengakhiri sihirnya, bahkan meminta Ren Galilea Babylon dan Crow, untuk menolongnya. Namun bukannya berhenti, Lloyd benar-benar menabrakkan kedua Void miliknya, sampai perlahan keberadaan Guisam lenyap sepenuhnya. Terbitnya matahari menyorot kehadiran dan kemenangan Pangeran Ketujuh Lloyd, inilah legenda Pangeran Ketujuh, tepatnya bagi para Assassin Guild ketika melihat matahari terbit yang indah. Bahkan mereka mengingat masa lalu bersama Jahit, ketika membahas awal kelahiran Lloyd yang telah menciptakan sebuah insiden, bahkan dari sana Jahit juga yakin, bahwa Lloyd akan mampu mengatasi kutukan mereka, sehingga mereka bisa mengendalikan, dan berbahagia menikmati hidupnya di bawah sinar matahari. Dan dengan disorotnya semua orang dengan terbitnya matahari, inilah akhir dari cerita di episode 11, dari anime Tensei Shitara Dainana Ouji. Kalian boleh komen, atau request kalau ada anime yang mau dibahas di channel ini, bully dan makian juga dipersilahkan, semoga terhibur dan terima kasih. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime,
Pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。